Rekan-rekan aktivis perjuangan Serikat Buruh di Indonesia, media YouTube KSBC atau Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia kembali melakukan podcast. Dan hari ini kita melakukan wawancara dengan Ibu Eli Roksita Silaban atau adik-adiknya junior-juniornya biasa dalam keseharian memanggil kakak. Nah, kita sebelumnya pernah melakukan podcast beberapa bulan lalu tapi kita kembali mengingat hari ini banyak isu-isu yang harus disampaikan Kak Eli. Dalam topik hari ini adalah tentang tidak jauh dari persoalan pemilu, politik, pilpres, dan pemilu 2024. Tapi topik diskusi yang kita bahas hari ini adalah perempuan dalam pusaran pemilu 2024. Nah, berhubung Kak Eli adalah tokoh perempuan aktivis Serikat Buruh tingkat nasional, maka Kak Eli pasti banyak ide-ide kegelisahan intelektualnya yang harus disampaikan dalam persoalan pemilu 2024 ini. Nah, sekarang ini Kak Eli juga dipercaya wakil ketua tim pemenangan atau TPN di Capres Ganjar Mahfud. Nah, itu sebuah kebanggaan. Nah, sebelumnya sebenarnya sih kalau kita sering diskusi, beliau ini juga sebenarnya tidak suka ya dalam politik. Iya, agak anti lah. Agak alergi, iya. Walaupun agak alergi, tapi memang politik adalah sebuah sebuah kebutuhan juga di Serikat Buruh, karena Serikat Buruh tidak jauh dari persoalan politik. Nah, tapi karena beliau ini Serikat Buruh dan buruh juga dihadapkan dengan persoalan Omnibus Law Cipta Kerja, maka Kak Eli harus bersikap dalam politik. Dan sebenarnya adik-adik semua itu sebelum pilpres itu penetapan capres itu sudah berdesak, siapa ini kak yang capres terbunuh. Tapi beliau ini cukup bijak dan sabar dan memutuskan cawapres pilihannya sesuai, pasti punya alasan. Karena yang beliau menganggap capres Ganjar Mahfud inilah yang mau menerima beliau dengan teman-temannya untuk mendiskusikan bisa tidak undang-undang Cipta Kerja ini direvisi. Karena KSBC yang perlu kita pertegas tidak menolak keseluruhan Omnibus Law, tapi ada khususnya di undang-undang Cipta Kerja itu klasternya juga yang harus direvisi. Artinya KSBC tidak anti pemerintah dalam Omnibus Law, tapi KSBC hanya mengkritik dan meminta beberapa pasal itu telah mendegradasi. Nah, dalam diskusi podcast kita ini sebagai pengantar ya, kakak sekarang diangkat sebagai wakil ketua tim pemenangan. Sekilas ini kak mungkin bisa kakak sebagai pengantar, apa kesibukan kakak di tim pemenangan ini? Iya, terima kasih ya. Jadi bicara soal politik ya sebenarnya saya sangat setuju bahwa kalau dikatakan alergi atau tidak sama sekali sebenarnya bukan itu, tapi saya ketakutan ketika melihat apa yang terjadi selama ini yang kita hadapi ya, karena tidak sangat positif menunjukkan hal-hal yang memang bisa membuat masyarakat itu hidup lebih tenang, tapi justru jadi lebih banyak intrik-intrik dan uang ya. Jadi saya berpikir dengan takaran saya bahwa memang ini nggak mungkin saya sentuh, karena memang juga saya tidak punya uang ya selaku buruh gitu. Nah, kalau kita bicara soal TPN, jujur jauh-jauh sebelumnya ini kita kan sudah tahu bahwa ada 3 calon yang akan muncul, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya di antara 3 ini memang saat itu tidak terlalu ada yang sangat menonjol di mata saya gitu. Tapi 2 tahun yang lalu ketika Indonesia akan menjadi tuan rumah G20, saya pernah mengirim surat sebenarnya ke nomor 3 Pak Ganjar ketika beliau itu gubernur. Ternyata surat ini saya titip kepada seseorang dan tidak sampai sebenarnya ke beliau itu. Nah, kenapa? Karena saya ingin mengenal beliau lebih dalam
Tapi saat itu belum ada loh dia rencana-rencana mau jadi presiden itu. Tidak ada sama sekali. Jadi hanya memang sosoknya pada saat itu sudah lebih minim kesalahan gitu kan. Prestasinya lumayan ada karena kita ikuti, tidak korupsinya misalnya tidak ada seperti itu. Nah, udah kita lupakan. Nah, ketika kesininya mungkin karena usia saya mulai memakai hati deh gitu. Saya masih ingat apa yang dilakukan oleh capres nomor 1 pada beberapa tahun yang lalu. Soal saya tidak terlalu religius, tapi ketika ada ucapan atau perbuatan yang itu sudah akan menenggelamkan kaum yang memiliki kepercayaan berbeda, kan saya tidak akan dukung itu, walaupun bukan agama saya sebenarnya, mau agama apapun. Lalu kedua, ya saya hormat sama beliau, tapi ya kita masih saksi sejarah gitu. Nah, nomor 3 ini tiba-tiba tidak pernah kita berpikir, dia menyuruh anak buahnya untuk datang saya, mau nggak bertemu sama Pak Ganjar kapan? Hari ini. Nah, kita kan kalang kabut. Ini 3 orang ini yang kita tunggu sebenarnya. Justru kita mau melamar untuk bertemu sama calon, tapi akhirnya beliau ini mengundang kita gitu. Kami ke sana bersama teman-teman. Lalu kesan pertama itu saya tidak terlalu respect pada karena bilang, Anda kan datang tidak siap, mana datanya? Akhirnya kami mengakui bahwa kami memang sangat bodoh sebagai pimpinan serikat buruh. Masa saya datang menghadap calon orang besar itu tidak membawa data apapun yang saya tuntut gitu. Lalu singkat kata kita bicaralah pada saat itu deh soal isu ketenagakerjaan pada saat ini. Memang kami langsung menyoroti soal Omnibus Law dan menyoroti yang di ketenagakerjaan gitu. Lalu dia mengatakan Omnibus Law itu kan bagus. Nah, di situ saya mengatakan, kayaknya saya nggak akan milih bapak ini. Yang tidak bagus itu kan ada beberapa pasal. Nah, mari kita revisi. Oh, ternyata inilah pilihanku yang paling pas. Ternyata teman-teman yang saya ajak ini juga jadi sehati dengan saya tanpa kita bujuk loh deh. Jadi itu datang dari hati mereka. Oke. Nah, pada saat itu ya sudahlah, declare-lah kita untuk mendukung, tapi saya tahu betul bahwa anggota KSBS itu ada di beberapa provinsi dan pilihannya berbeda-beda. Jadi saya akan menghormati keputusan teman-teman yang berbeda pilihan juga, sehingga saya deklarasi lah untuk mendukung beliau yang menyebut solidaritas buruh Indonesia bersama teman-teman dan beberapa federasi di sini. Walaupun kita tidak bisa klaim ya. Nah, pada saat itu mungkin di pidato kita, di statement kita, di kertas posisi kita yang kita sampaikan kepada ketua TPN pada saat itu, mereka melihat bahwa ada sesuatu di kita yang positif barangkali, lalu ditawarkanlah itu masuk di jajaran TPN gitu. Saya kaget, aduh apa, saya nggak siap soal ini. Nah, pada berjalannya waktu saya berprinsip hati saya tidak boleh saya meninggalkan KSBSI, aktivitas saya, dan lebih utama di sini. Jadi saya sekarang bikin balance itu deh. Dan memang sama sekali tidak ada yang tertinggal kerjaanku sebagai presiden KSBSI dan kerjaanku untuk memberi masukan gitu. Karena saya kira saya juga memakai waktu luang saya untuk itu gitu. Jadi seperti saat ini kita dimintakan memberikan masukan untuk debat berikutnya. Satu kebanggaan, itu sejarah bagiku bahwa pernah loh aku diminta memberikan masukan kepada calon presiden itu. Pemimpin negara itu sangat jarang. Memang uangnya nggak ada ya, aku jujur nih, biarlah didengar Pak Ganjar ini sama TPN-nya, tidak dikasih uang transport sama sekali. Beberapa kali rapat TPN, tapi ya gitulah, mungkin mereka menganggap aku orang kaya, syukurlah ya. Dilihat aja saya orang kaya udah nggak apa-apa gitu. Jadi akhirnya diskusi sama teman-teman dan teman-teman kita mendukung kan. Bagi saya adalah kalau teman-teman itu sudah mensupport, apalagi yang kita butuhkan kan deh. Nah, kalau teman itu tidak mensupport, aku akan gamang. Tidak ada yang ternyata yang positif melihat aku di sini, jadi mungkin itu akan ketolak seperti itu. Nah, kakak ini kan aktivis buruh, mewakili perempuan yang sangat vokal dan konsisten memperjuangkan hak kesetaraan gender. Nah, sekarang kakak ini kan dipercaya atau direkrut, diminta bergabung di TPN itu kan, timnya Ganjar. Pastilah dalam hati kakak mewakili perempuan, persoalan buruh hari ini khususnya perempuan itu banyak yang sangat terdampak dari dampak pasca pandemi COVID-19, terus situasi dunia ini masih mengalami resesi global, terus masalah undang-undang KIA itu Pak, kesehatan dan itu kan berdampak juga terhadap buruh perempuan di
dunia pekerja mereka. Terus juga persoalan human trafficking yang khusus perempuan yang masalah pekerja migran Indonesia, banyak sekali persoalan perempuan itu yang sampai hari ini PR-nya belum terselesaikan. Apa sih yang kakak harapkan yang kakak perjuangkan di TPN? Sebenarnya karena satu, saya nggak gimana nih melihatnya ya. Saya menerima pekerjaan itu atau bercita-cita untuk menjadi seseorang itu karena memang saya konsen di isu itu. Nah, ketika ada orang mencoba-coba untuk masuk politik hanya untuk tenal gitu, tanpa ada isu yang akan diperjuangkannya, saya rasa itu nggak bagus. Memang teman-teman yang lain kan butuh anggaran uang gitu, tapi saya bukan di situ. Bagaimana misalnya suara kita dari buruh yang selama ini memang jarang didengar, itu bisa menjadi refleksi untuk calon dan menjadi salah satu aksi yang akan dilakukan ketika beliau sudah terpilih misalnya. Seperti yang kamu bilang tadi kan ada persoalan undang-undang, ada persoalan perdagangan manusia terutama untuk perempuan, pekerja migran yang memang didominasi perempuan. Lalu ada juga GBV, walaupun GBV ini bisa gender based violence, bisa menyerang laki-laki, bisa menyerang perempuan, dan itu yang concern kita. Dan bagaimana sekarang kita melihat undang-undang ketenagakerjaan ini memang sama kita sebut mendegradasi dengan Omnibus Law itu ya. Nah, saya berpikir inilah kesempatan saya langsung bicara. Mungkin kalau kita kirimkan melalui press release atau demonstrasi kan sudah terbiasa gitu. Tapi inilah saatnya kita mengatakan, karena memang tidak perlu kita angkat lagi sebuah isu kalau isu itu sudah settle ya, sudah beres. Tapi isu yang seperti kamu sebut tadi itu memang itu adalah isu yang kita hadapi saat ini ya, tanpa memang mengabaikan persoalan yang lain. Misalnya Gojek, platform digital, lalu ada just transisi atau just energy transisi, lalu ada persoalan bagaimana akses pekerja informal ke jaminan sosial. Nah, pekerja informal ini sebenarnya kan sudah masuk itu dari migran, pekerja migran sama Gojek segala macam seperti itu. Jadi itu salah satu cita-cita saya. Saya tidak akan mau dan tidak kapasitas saya untuk menyoroti hal yang lain karena memang saya tidak memiliki ilmu di situ deh. Tapi ketika kita bicara atas nama ketenagakerjaan dan perburuan, ayo kita main seperti itu. Jadi itu tugas utama saya gitu. Ya memang kalau yang kukatakan itu kan terlalu banyak. Ya, mungkin juga Pak Ganjar akan menerima itu semua karena beliau juga akan menerima dari sisi yang lain kan. Ada persoalan sosial yang lain itu. Tapi setidaknya saya mendorong untuk beliau itu harus memikirkan itu gitu. Terutama soal yang bersangkutan dengan isu ketenagakerjaan. Tentu saja memang perempuan ya. Ini aku pengen kakak menjawab dengan tegas. Di TPN ini kan, ya bukan saya ngomong, banyak itu ada orang mapan semua loh kan, pengusaha, banyak pengusaha, doktor, profesor, ahli, pensiunan jenderal, yang selama ini mereka itu sangat minim memahami tentang dunia perburuan. Padahal pekerja itu bagian negara untuk meningkatkan ekonomi, produksi ekonomi. Apakah nanti kakak bertarung? Tentu kakak kan diminta ini kan untuk mempengaruhi polisi, kebijakan itu kan, pembangunan dan kebijakan itu. Apakah kakak yakin optimis ide-ide nanti setelah disampaikan kakak dengan kantor ini? Ya kita tidak berharap semua ya kan, tapi ada yang kita harap itu bisa dijadikan sebagai perjuangan untuk menjadi kebijakan jika kalau Ganjar terpilih. Jadi memang semua politisi itu berjanji, semua calon itu pasti berjanji karena dengan berjanjilah mereka mendapatkan vote ya dari masyarakat itu. Dan memang banyak yang berkhianat juga ya setelah menang akan meninggalkan itu. Kita sih tidak berharap ya deh, tidak ada yang bisa menjamin memang gitu. Tapi kita harus tetap mengingatkan beliau bahwa kami itu berkorban loh sama Bapak, membawa suara tanpa dibayar hanya untuk Bapak memikirkan tuntutan kami selama ini. Jadi kita sepakat lah kalau ada 10 tuntutan yang kita bawa atau yang ingin kita perbaiki dalam hal isu ketenagakerjaan kan nggak mungkin dong 10 itu
diakomodir dan menjadi satu-satunya perjuangan karena mengurusi 270 juta dan persoalannya berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke ya, dari permintaan yang negatif dan positif itu kan sebagai kepala negara itu pasti susah dibandingkan saya sebagai presiden serikat buruh aja sudah banyak juga yang tidak suka gitu karena kebijakannya tidak bagus itu untuk sebagian orang. Nah nanti pun bapak ini seperti itu, kalau tidak optimis kita tidak akan melakukan ini gitu. Saya tidak akan mau korban waktu, pikiran, pergi kemana-mana hanya untuk berharap memenangkan beliau gitu. Jadi saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman perwakilan serikat buruh yang ada dukungannya ke teman-teman lain, tapi kita itu harus clear apa alasan kita untuk memilih seseorang gitu. Alasan saya memilih Pak Ganjar karena hanya dia yang kemarin itu yang ku dengar ngomong langsung sama kita kan. Ya kita revisi dong, bukan dihapuskan. Memang di situ kita soal undang-undang itu kan berbeda pendapat, kita kan menolak segala macam, tapi dan itu kayak sepertinya, mohon maaf saya pesimis untuk itu, tapi untuk revisi itu kenapa tidak? Apalagi dia sudah jadi presiden kan, memang DPR yang akan menentukan itu, dan kita tahu yang dulu di parlemen paling banyak adalah dari partai yang mengusung oleh Pak Ganjar itu. Artinya di tengah pesimis itu masih ada harapan. Tapi ini kan, ini agak dalam khususnya tentang perjuangan kakak sebagai aktivis perempuan. Di era reformasi ini kan capres cawapres itu hanya satu, Megawati yang pernah jadi presiden. Pernah juga Megawati tahun 2009 maju capres, waktu itu berpasangan dengan Prabowo tapi kalah sama SBY. Dan yang menjadi pimpinan partai politik satu-satunya ya. Dan sampai hari ini pun sudah 20 tahun lebih reformasi, perempuan belum ada yang tampil lagi menjadi capres atau cawapres. Padahal perempuan ini kalau istilahnya the power emak-emak, punya power politik yang sebenarnya apa sih refleksi kakak? Apakah reformasi ini belum? Jadi ternyata kalau kita memang nggak pernah aku pikirkan sebelumnya soal reformasi, tapi soal kepemimpinan perempuan itu kan concern utama kita ya. Kita ini di reformasi sudah banyak tokoh-tokoh perempuan, ada Sri Mulyani, Kofifa, terus Menteri Sosial sekarang yang mungkin sebenarnya itu bisa punya power loh. Apakah laki-laki itu masih mendominasi atau perempuannya belum berani hak setara gender itu harus diperjuangkan gitu? Ada di dua itu sebenarnya, laki-lakinya yang tidak mau. Kalau saya melihat dari pimpinan partai politik saat ini ya, misalnya kita sebutlah PSI, ya misalnya kan saya tidak salut ketika dia udah pernah, dan saya salut pada saat itu satu-satunya perempuan loh yang ada di partai politik, pemimpinnya gitu dengan Ibu Megawati lah ya. Jadi yang senior dan yang junior gitu, tiba-tiba itu tidak ada gitu kan, artinya dia mundur. Nggak tahu pilihan itu mungkin benar sama dia, tapi bagi saya melihat sebagai seorang perempuan yang memang melihat menginginkan lebih banyak perempuan terlibat dalam kepemimpinan atau jadi leader itu, kita lihat mundur, jadi tidak ada gitu. Bisa jadi memang para bapak-bapak ini mendominasi para pria ini, atau perempuan ini tidak tertarik berpolitik. Padahal politik itu penting. Iya, padahal sebenarnya kesempatan mereka untuk menjadi pemimpin itu ada, tapi saya lihat mungkin perempuan ini kalau masuk politik itu dikira mayoritas orang itu apa nggak ada yang lain kok masuk politik sih misalnya gitu. Nah kalau ini masih dipelihara terus, padahal dulu pun di parlemen sudah ada 30% pemilu. Saya nggak tahu berapa sekarang perempuan masuk ke pesertanya itu tercapai nggak 30%? Masih, ada ya? Wajib, tapi maksudnya implementasinya benar nggak? Yang duduk itu di parlemen itu ada nggak 30%? Kadang-kadang hanya dijadikan formalitas. Nah, formalitas kan artinya tidak ada kan sebanyak itu gitu. Jadi saya kira di bagian mana pun di organisasi partai politik, kalau ada seorang perempuan yang menonjol itu pasti diperhitungkan menurut saya ya, pasti diperhitungkan. Jadi oke lah, mungkin di Megawati sampai sekarang dia pemimpin karena memang mereka menciptakan PDI itu dulu ya.
Dan itu apalah apa namanya di luar perhitungan kita gitu. Barangkali kalau beliau nanti suatu saat tiada gitu, semoga beliau punya banyak umur, apakah penerusnya nanti seorang perempuan atau laki-laki kan kita tidak tahu deh. Nah di partai lain saya lihat bahkan sekjennya pun kayaknya tidak ada yang menjadi perempuan gitu, jadi sangat sulit kayaknya. Iya, sangat sulit kayaknya untuk berapa puluh tahun ke depan ini presiden yang akan perempuan. Karena kita di Indonesia tahu kan, kalau tahu kan misalnya kalau perempuan ini pun jago, dia akan dicari dalil-dalil yang tidak boleh perempuan ini maju. Iya. Sengaja Iya, nanti ada isu agama lah, ada isu apa banyak sekali gitu. Jadi itu yang masih kita lihat tidak sangat puas melihat bagaimana kiprahnya perempuan untuk masuk di politik dan menjadi pemimpin. Kalau kita lihat misalnya Perdana Menteri Selandia Baru, kan, lalu ada memang dulu ada kanselir Jerman itu Merkel kan, Jerman, tapi udah selesai dia. Lalu sekarang wakil presiden Amerika gitu. Lalu memang masih Perdana Menteri Sri Lanka. Saya nggak tahu lagi beberapa ada perempuan. Itu pun seluruh dunia kan, tapi maksudnya ada loh contoh kita Sri Lanka itu, Bangladesh itu jauh lebih maju negara kita dari mereka, tapi dan negara Islam. Tapi Perdana Menterinya itu perempuan, keren kan? Jadi ada hal yang harus dilihat Indonesia sebenarnya. Mereka juga agamanya kuat kok. Kenapa di Indonesia dulu waktu Ibu Megawati tetap masih dekatkan dengan artinya dari ini menjadi PR kakak juga dari 270 juta. Kan kakak sekarang kan pemimpin nasional mewakili perempuan. Kakak terpanggil nggak ke depan harus naik grade? Karena ini kan perempuan Indonesia ini sedang mengalami krisis. Iya, betul. Jadi aku nggak tahu. Jadi aku ini adalah orang yang sering pesimis ya. Dan kadang-kadang aku itu nggak mau bercita-cita terlalu tinggi karena hidupku, kupikir dari kecil itu biasa-biasa saja gitu. Jadi nggak pernah ada target apapun. Cuma kesininya memang lama-lama Tuhan dan alam itu memberikan kesempatan untuk sedikit naik ke atas gitu deh. Jadi tidak pernah bermimpi menjadi seorang pemimpin di Gartex pada saat itu, tapi waktu menentukannya gitu. Tidak pernah berpikir bahwa aku menjadi presiden karena aku menganggap bahwa itu nggak mungkin aku punya kapasitas di sini, tapi bisa gitu. Dan tidak pernah berpikir ya mudah-mudahan ya aku akan duduk di badan PBB misalnya, dan itu akan datang dalam sebentar lagi. Maksudnya pihak-pihak lain deh di sekelilingku itulah yang berkontribusi untuk membuat aku memiliki tempat yang lebih tinggi di antara orang-orang gitu. Jadi semua punya peran dan bukan hanya aku. Jadi kukira penilaian itu kan datang dari sekitarmu gitu. Nah, makanya kupikir ada juga hal-hal yang membuat kita itu memang membuat perempuan kah atau laki-laki tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa sampai di satu tempat tertentu karena ada masa-masa lalu yang agak sedikit buruk dan itu menghalangi dia untuk mencapai sampai di level itu gitu. Nah jadi saat ini aku hanya berpikir 2027 akan selesai dari presiden ke SBC. Memang sedih kalau bicara itu, tapi kan aku berharap selanjutnya pengganti aku itu kalau nggak bisa jadi presiden atau sekjen lah gitu, tapi decision maker gitu. Karena satu-satunya kalangan di Indonesia hanya aku deh. Itu nggak membuat aku bangga. Karena aku takut ketika aku selesai ternyata ini kayaknya kembali lagi ke laki-laki semua 100% gitu. Nanti kan aku 2027 itu usia aku kan 57 deh. Kayaknya aku kurang optimis kalau mau masuk lagi ke dunia politik ya. Tapi mungkin aku akan berkarir tetap di bidang ini. Tapi kita lihat lah ya, nggak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau misalnya beliau itu masuk, kenapa tidak kita jadi sibuk bersama beliau gitu kan, sebagai tim ahli atau apalah segala macam itu kita nggak tahu. Artinya sampai hari ini kakak masih menilai pendidikan politik dan hak kesetaraan gender khusus terhadap perempuan itu masih lemah kayaknya. Jadi
kita itu di retorika banyak soal kesetaraan gender, apalagi soal pendidikan politik itu kan sangat jarang di serikat buruh. Pikiranku sih sebenarnya itu harus diaktifkan kembali gitu, karena kita harus tahu, harus melek politik lagi gitu. Karena serikat buruh ini kan tidak jauh dari persoalan yang dihadapi semua bangsa ini ya. Saya kira loh, tidak ada yang lebih luas pengetahuannya daripada orang yang bergabung dengan serikat buruh. Karena kita bicara soal ekonomi, soal politik, soal persoalan sosial di seluruh dunia. Bahkan kita juga melakukan statement ketika ada perang di luar sana, ketika ada ketidakadilan dialami oleh pekerja atau buruh di luar sana gitu, di luar negeri gitu. Itu kan tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang profesional yang di BUMN gitu misalnya. Tidak ada itu deh. Tapi kita bicara soal perubahan iklim, iya, soal energi, iya, lalu soal ekonomi, iya, soal bagaimana resesi global itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di negara kita dan pengaruh buruknya juga kepada pekerja atau buruh untuk penghasilan mereka atau pendapatan mereka kan. Jadi itu yang memang Kusarowati di serikat buruh. Jangan kamu pikir kalau kamu di serikat buruh itu hanya yang kamu pilihkan itu hanya hak normatif, hal-hal normatif saja gitu, tapi beyond your maksudnya di luar apa yang kamu pikirkan sekarang. Cobalah kamu melangkah lebih jauh lagi ke depan bahwa ada persoalan-persoalan yang harus kamu ketahui sehingga ketika kita bertemu sama orang deh, kita tidak kalah soal isu itu gitu. Jadi kita nyambung. Nah, agak kembali sedikit. Ketika waktu kita dipanggil Ganjar itu ada 2 jam lebih ya diskusi. Tentunya ada perbedaan dan itu menyatukan visi-misi. Itu Ganjar sepakat untuk revisi. Apakah untuk mempertegas, karena buruh ini sudah sangat kecewa dengan undang-undang cipta kerja yang Omnibus Law itu, perlu didorong sebuah kontrak politik supaya Ganjar itu tidak lupa loh bahwa persoalan buruh hari ini adalah itu yang paling merugikan itu loh. Jadi kita tidak menyebut kontrak politik ya. Jadi inilah kamu sorot ini deh, bahwa kertas posisi isu ketenagakerjaan. Inilah yang akan kami sampaikan ke Pak Ganjar. Nah, di kertas posisi ini deh, kami tidak mau kita tidak mau mengatakan kontrak politik karena seperti yang dulu kan ada permintaan jadi menteri lah, jadi. Nah, ini ya clear ya deh ya. Sejauh ini saya tidak pernah berpikir atau meminta sesuatu kalau beliau jadi presiden. Saya tidak pernah terbersit wah nanti akan minta jabatan ini, enggak. Jadi memang masih murni aku saat ini adalah bagaimana dia bisa berbicara dan menggolkan revisi itu. Makanya isu ketenagakerjaan nomor 1 langsung revisi Undang-Undang Omnibus Law Kluster Ketenagakerjaan. Nah, inilah yang akan kita sampaikan kepada biar nanti akan jadi bahan debat sebagian barangkali, tapi masukan kita sebagai buruh yang mendukung beliau ya ini, beliau harus membaca ini gitu supaya dia ingat bahwa memenangkan itu juga kita berkorban gitu. Beliau juga kita berkorban. Poin-poin terakhir nih ya, kakak tadi sudah, saya sih ada feeling juga mengatakan dalam hati kakak itu belum ada orientasi ke pasar. Tapi kalau seandainya Ganjar menang, Ganjar menang, Tuhan berkehendak, terus Tuhan menyuruh Ganjar memanggil kakak, apa yang misalnya kakak diminta, Bu Eli saya butuh ibu ini. Iya. Apa itu sebenarnya kakak ini? Kalau itu aku tidak mau munafik ya. Asal aku tidak, pekerjaan yang ditawarkan itu tidak mengganggu aku sebagai pemimpin KSBC sampai aku selesai. Ya. Jadi aku berjanji deh, tidak mungkin kutinggalkan karena aku kan diangkat, dikompresikan dan berjanji loh oleh rakyat KSBC sampai berkompetisi loh kita. Itu sebuah hal yang jangan dong kita tinggalkan jangan menciderai demokrasi dan kan misalnya karena banyaknya teman-teman kan mengatakan aku itu mendukung nomor 3 itu KSBC akan hancur, katanya di mana saya hancurkan. Toh Anda itu tidak saya ajak untuk mendukung, mereka itu kan punya pilihan gitu. Jadi aku ini masih bersih deh. Jadi aku masih bersih. Yang ku rasa tidak ada yang melanggar sesuai anggaran dasar negara rumah tangga kita, dan
belum pernah aku menerima sogokan dari manapun untuk melawan buruh gitu sebagai pimpinan tertinggi di KSBC. Artinya itu kakak misalnya jika diminta tapi tidak meninggalkan KSBC karena sudah komitmen, karena begitu besarnya kakak cinta dengan KSBC ini. Tapi jabatan yang ditawarkan itu dia tidak jauh dari persoalan kerjaan atau itu, di luar itu tuh gimana? Karena mungkin saya jadi menteri kan. Seperti tidak ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu nggak? Kayaknya itu jauh ya itu. Tidak ada yang tahu nggak? Hidup ini kan misteri nggak? Hidup misteri. Jadi tergoyah. Jadi tidak ada yang tahu nggak? Itu kan sebuah anugerah ya kalau misalnya seperti itu. Tapi saya tetap katakan pernah bermimpi. Iya. Ketika namanya kan pertanyaan berandai-andai, ya kan tidak mungkin ada orang menolak sebuah jabatan. Tapi satu hal, siap nggak dengan jabatan itu dengan segala tantangan yang kita tahu lah, paling banyak menghadapi pekerja seluruh dunia kan selalu bekerja tenaga kerja lagi di Indonesia gitu. Nah jadi ya kita lihat saja, sejauh ini saya hanya berharap Pak Ganjar dan Mahfud menang, karena di antara yang aku tahu itulah yang bisa mampu membawa kita lebih baik gitu. Soal jabatan-jabatan atau mungkin posisi yang diberikan suatu saat adanya ada orang juga tidak melakukan apa-apa hanya untuk senyum-senyum sama calon presiden dikasih komisaris gitu kan. Dan kamu tahu kan deh, aku ditawarkan komisaris dulu. Barangkali tidak akan ada orang yang menolak komisaris itu. Kurasa kalau mau jujur satu-satunya yang menolak itu. Aku menolak itu kata orang, kata sebagian di pihak kementerian bilang sombong amat. Aku dengar itu dari orang. Apa sih rupanya kok sombong amat ditawari menolak? Sebenarnya kalau mau uang kenapa sih tidak deh? Aku juga berkekurangan kan, rumahku itu bukan di kompleks gitu. Jadi aku pikir aku nggak siap dengan bulian orang, baru menjadi presiden jadi komisaris terus aku merasa nanti disumbat nggak bisa lagi ngomong. Nah itu soal komisaris. Barangkali aku udah pakai mercy saat ini, tapi enggak deh. Masih jujur, dan ketika aku juga berjuang untuk masuk 2 periode dan itu menang, saya kira juga Tuhan mengatakan begini, kau jalanilah pelan-pelan, semua itu nanti akan diberikan kepadamu gitu. Oke, seperti tidak ada refleksi kakak karena kakak juga sudah tegas. Kawan-kawan aktivis serikat buruh, memang podcast kali ini tidak panjang ya, tapi kita singkat tapi tegas jawabannya. Dan ada sebuah komitmen yang disampaikan Kak Ili. Dia masuk di tim pemenangan Ganjar Mahfud dan sekarang ini berjuang untuk mempengaruhi Ganjar untuk memperjuangkan hak-hak buruh, perjuangan buruh dalam persoalan salah satu undang-undang cipta kerja. Kalaupun tadi Kak Ili bilang Tuhan berkehendak memilih melalui Ganjar untuk masuk di lingkaran kekuasaan, KAI sudah komitmen tetap berpihak pada KSBC dan memperjuangkan hak buruh, komitmennya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Semoga wawancara podcast ini bisa bermanfaat dan memberikan edukasi kepada aktivis buruh dan kawan-kawan buruh di Indonesia. Terima kasih. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke. Siap.